Perkenalkan, nama saya Stefani Margareta. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang persepsi konsumen dan informasi. Nah, apa-apa saja sih yang akan dibahas pada materi ini? Ada 5 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pengertian persepsi konsumen, yang kedua itu ada proses dari persepsi konsumen, dan yang ketiga itu ada pengertian dari citra, yang keempat adalah pengolahan informasi, dan yang poin yang terakhir atau yang kelima itu adalah pembelajaran konsumen. Nah, berikut penjelasannya, selamat menyaksikan. Pengertian persepsi konsumen. Persepsi konsumen ini adalah suatu proses saat konsumen itu memilih, kemudian dia akan mengorganisasi, serta dia akan menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri bagi dirinya. Nah, persepsi ini juga memegang peranan penting dalam konsep penentuan posisi, karena pada dasarnya manusia ini menafsirkan suatu produk itu dari merek dan kemudian menjadi suatu persepsi. Kotler dan Keller pada tahun 2009 juga menyatakan bahwa persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih, kemudian mengatur, dan juga menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Stephen dan Robin pada tahun 2003 mengungkapkan ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu faktor pelaku persepsi, yang kedua itu ada target atau objek, dan yang ketiga ada situasi. Pelaku persepsi ini adalah dimana cara pandang individu dalam mencoba menafsirkan dan juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku individu. Target dan objek. Karakteristik dari target yang akan diawali dan dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan oleh seseorang. Situasi. Unsur-unsur lingkungan mempengaruhi persepsi seseorang. Contoh unsur di sini itu misalnya kayak tempat, waktu, cahaya, panas, atau faktor situasional lainnya. Proses persepsi konsumen juga terbagi menjadi 3 tahap yang diungkapkan oleh Vinda dan Soeharti pada tahun 2015. Tahap yang pertama itu adalah tahap sensing, yang kemudian tahap organizing, dan yang ketiga itu tahap listing. Tahap sensing ini adalah tahap pertama dalam proses kerja persepsi konsumen yang sering dicirikan dengan kemampuan indera fisik pelanggan akan menggunakan tahap ini dan kemudian mengumpulkan pengetahuan tentang produk suatu perusahaan. Contohnya itu misalnya kan ada pelanggan, terus dia ini ingin membeli produk pakaian. Hal yang pertama yang akan dilihatnya itu adalah ukuran, kemudian bahan, dan juga nilai estetika dari sebuah produk tersebut yang akan dibelinya. Tahap yang selanjutnya itu tahap organizing. Nah, pada tahap ini pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan kemudian menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, juga faktor-faktor lainnya yang sangat subjektif. Selain itu, pelanggan juga akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkannya dengan aspek lain yang mereka anggap penting. Contohnya itu konsumen ingin membeli sepatu olahraga, kemudian yang akan diprioritaskannya itu adalah harga dan juga warna, kemudian kualitasnya baik atau tidak. Tahap yang terakhir itu tahap listing, di mana pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan juga organizing. Akan tetapi, ada faktor internal dan juga faktor eksternal seperti kebutuhan pribadi dan ulasan online juga bisa mempengaruhi tindakan akhir mereka. Meskipun setiap reaksi dan faktor penyebabnya berbeda-beda, pelanggan cenderung melalui proses evaluasi yang serupa sebelumnya akhir membuat keputusan. Pengertian citra. Citra di sini merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena berhubungan dengan keyakinan, ide, dan kesan yang diperoleh dari suatu objek tertentu, baik dirasakan secara langsung melalui panca indera maupun mendapatkan informasi dari sumber lain. Citra juga dapat berupa tanggapan positif yang berbentuk dukungan, ikut serta, peran aktif, serta tindakan positif lainnya. Ada juga tanggapan negatif. Bentuknya itu seperti penolakan, permusuhan, kebencian, dan juga bentuk negatif lainnya. Citra sendiri akan melekat pada setiap diri individu maupun instansi. Tanggapan positif maupun negatif tergantung pada proses pembentukannya dan juga pemaknaan dari objek sasaran pembentukan citra. Serta semua orang memiliki hak untuk memaknai citra personal maupun instansi. Jenis-jenis citra dibagi menjadi 6. Citra yang pertama itu mirror image atau citra bayangan. Yang dimaksudkan di sini adalah sebuah penggambaran yang diyakini dan juga dianggap benar oleh perusahaan atau pemimpin dalam suatu perusahaan memiliki anggapan baik. Pihak luar perusahaan sudah memandang bahwa perusahaannya ini memiliki tanggapan yang baik. Padahal kan tidak selamanya pandangan di luar perusahaan selalu baik. Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan keinginan yang berbeda dengan realita yang terjadi pada publik luas mengenai instansi tersebut. Jenis citra yang kedua itu ada current image atau citra kini.
Yang dimaksudkan di sini adalah citra yang erat kaitannya dengan word of mouth atau informasi yang diperoleh dari orang lain. Citra ini berkaitan dengan pengalaman seseorang mengenai suatu organisasi, instansi, ataupun perusahaan yang kemudian dia akan menceritakannya kepada orang lain. Hal tersebut tidak akan menjadi sebuah permasalahan ketika yang diceritakan itu adalah hal-hal yang positif mengenai perusahaan atau instansi tersebut, tetapi akan menjadi suatu permasalahan yang serius ketika pengalaman yang diceritakan itu adalah pengalaman yang negatif. Nah, yang sifatnya permusuhan atau kecurigaan, prasangka buruk, ataupun sehingga dapat mengakibatkan munculnya kesalahpahaman, yang kemudian adanya ketidakpercayaan terhadap suatu instansi tersebut. Jenis yang ketiga itu ada wish image atau citra keinginan. Citra ini harapan instansi dan diterima serta dimaknai dengan baik oleh publiknya. Citra keinginan merupakan citra yang berbanding lurus antara harapan dan hasil. Instansi memiliki harapan positif dan publiknya menerima kesan tersebut secara positif. Jenis yang keempat itu ada corporate image atau citra perusahaan. Nah, sebuah upaya dari perusahaan mengenai tujuan perusahaan tentang bagaimana citra perusahaan mendapatkan citra positif, lebih dikenal dan juga diterima dengan baik oleh publik. Humas berperan dalam mengupayakan dan bertanggung jawab untuk memajukan citra perusahaan yang menjadi salah satu tujuan utama perusahaan. Jenis yang kelima ini adalah multiple image atau citra serba aneka. Yang dimaksudkan dengan citra serba aneka ini adalah citra pelengkap dari citra perusahaan. Hal ini juga bisa meliputi logo, atribut identitas, kemudian brand name ataupun para pekerja profesionalnya yang diidentikan dengan citra serba aneka yang diintegrasikan dengan citra perusahaan. Jenis citra yang keenam yaitu ada performance image atau citra penampilan. Citra ini lebih ditujukan kepada subjek dari perusahaan yang berkaitan dengan kinerja atau penampilan dari setiap anggota organisasinya, sehingga dapat membawa citra organisasi. Nah, hal ini juga bisa diartikan dengan etika perusahaan mulai dari menyapa, bersikap, juga berinteraksi dengan pelanggannya. Ada 5 pengolahan informasi. Yang pertama itu pemaparan. Pemaparan di sini adalah merupakan pemaparan stimulus yang menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut melalui panca inderanya. Nah, hal ini menyebabkan konsumen merasakan adanya sensasi yaitu respon secara langsung dan cepat terhadap stimulus yang datang. Ada 2 jenis pemaparan di sini yaitu pemaparan yang disengaja dan juga pemaparan yang tidak disengaja. Pemaparan yang disengaja itu adalah membuat informasi pemasaran yang tepat tersedia ketika di mana konsumen membutuhkannya. Nah, sedangkan pemaparan yang tidak disengaja ini adalah memaksimalkan kemungkinan segmen sasaran terekspos pada iklan perusahaan mereka. Pengolahan informasi yang kedua itu ada perhatian. Perhatian di sini merupakan kapasitas pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. Ada 2 sih yang mempengaruhi faktor perhatian ini, yaitu faktor pribadi dan faktor harapan. Faktor pribadi ini adalah faktor yang muncul dari dalam diri seseorang dengan adanya sebuah motivasi dan sebuah harapan. Dan sedangkan faktor stimulus ini adalah faktor yang muncul akibat adanya rangsangan dari luar. Informasi yang ketiga itu pemahaman. Pemahaman di sini merupakan interpretasi terhadap makna stimulus. Konsumen akan berusaha memahami suatu objek secara utuh walaupun ada yang hilang atau tidak lengkap. Pengolahan informasi yang keempat itu ada penerimaan. Penerimaan di sini adalah dampak persuasif stimulus kepada konsumennya. Pengolahan informasi yang kelima atau yang terakhir itu retensi. Retensi di sini merupakan pengalihan makna stimulus dan juga persuasi ke ingatan jangka panjang. Informasi yang disimpan konsumen adalah interpretasi konsumen terhadap stimulus yang diterimanya. Pembelajaran konsumen. Yang dimaksud dengan pembelajaran konsumen adalah bahasan yang mendasar dalam ilmu psikologi. Lefton di sini menyatakan bahwa pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang relatif bersifat tetap yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman. Definisi ini membedakan antara pembelajaran dan juga refleks yang merupakan perilaku tidak disengaja yang terjadi sebagai respons suatu stimulus. Pembelajaran konsumen adalah suatu proses. Jadi pembelajaran ini secara terus-menerus berlangsung dan terus berubah sebagai akibat dari pengetahuan yang diperoleh atau pengalaman yang sebenarnya. Syarat proses belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama itu motivasi, dan yang kedua itu isyarat, yang ketiga itu respon, dan yang keempat itu pendorong. Motivasi di sini yang dimaksud adalah daya dorong dari dalam diri seorang konsumen. Isyarat yang dimaksudkan di sini adalah stimulus yang mengarahkan motivasi tersebut. Respon adalah suatu reaksi terhadap isyarat. Kemudian pendorong.
pendorong adalah sesuatu yang meningkatkan kecenderungan konsumen untuk membeli barang tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih.